Sholat pun selama 10 tahun 11 tahunan kurang lebih Nabi berdakwah di Mekah belum ada sholat. Sholat itu diwajibkan setelah kurang lebih Rasul berdakwah akan dakwah tauhid, dakwah agama Islam ini di Mekah selama 10 tahunan belum ada sholat. Jadi umat Islam yang baru masuk Islam saat itu nggak pernah sholat, itu memang tidak ada kewajibannya selama 10 tahun. Tapi jangan jadi alasan, Pak Ustadz kalau gitu 10 tahun saya nggak sholat deh, ikut periode Mekah. Ini nggak benar jadinya. Baik, nanti setelah Allah Ta'ala Isra Mi'rajkan baginda Nabi, ya, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Setelah ayat ini turun, baginda Nabi di Isra Mi'rajkan, ya, barulah ada kewajiban sholat. Ini pun berarti sholatnya Nabi di Mekah cuma sekitar 2 atau 2,5 tahun, 3 atau 2,5 tahun. Karena diwajibkannya puasa sudah berdakwah 10 tahun. Itu pun sholatnya bukan kayak sekarang yang udah dianjurkan berjamaah, sebab saat itu masih banyak lagi intimidasi. Ibaratnya itu nyawa Nabi itu di ujung tanduk. Sampai beliau mau hijrah ke Madinah pun malam harinya masih bersembunyi di Gua Tsaur bersama sahabat Abu Bakar. Seumpamanya orang-orang kafir saja melihat keadaan Nabi, pastilah kalau dia jongkok dikit aja orang-orang kafir, tentara-tentara Quraisy itu pasti akan melihat kaki dua pasang kaki, yaitu Rasul dan Abu Bakar. Ya, tapi kan di sana ada memang sarang apa? Sarang laba-laba yang melindunginya itu. Nah, makanya sahabat Abu Bakar sangat ketakutan itu, ya, sangat ketakutan. Dan diceritakan itu dalam surat At-Taubah, contohnya pada ayat ke-40, ya, pada ayat ke-40, ya. Di sini Nabi SAW menenangkan hati Abu Bakar, ya. Idhuma fil ghar, surat At-Taubah ayat ke-40. Ketika keduanya berada di goa, idh yaqulu li sahibih, ketika Nabi berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan, kamu jangan takut, kamu jangan sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah akan menolong kita, Allah bersama kita, ya. Nah, ini diantaranya. Kemudian hadirin, kemudian Nabi SAW, ya, 13 tahun belum ada kewajiban di Mekah. Setelah 2 tahun 3 tahun sholat, kemudian hijrah. Tahun pertama di Madinah, sampai di Madinah pun belum ada puasa Ramadan, dan sholat pun saat itu hadirin, sholat Nabi masih menghadap kiblatnya ke Palestina selama 16-17 bulan. Ingat itu sejarah ini. Tahun pertama setahun lebih, 16-17 bulan, Rasulullah sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa, bukan ke Masjidil Haram. Ini kita lihat kisahnya dalam hadis Sahih Bukhari, nomornya pun masih awal-awal, ya, pada nomor 40-an, bahwa saat itu Nabi dan para sahabat, ini hadisnya diceritakan dari sahabatnya Bara' bin Azib. Hadirin, Anil Bara', dari sahabat Bara', cuma Imam Bukhari tidak menuliskan di sini nama ayahnya, biasanya ditulisin sih Bara' bin Azib. Beliau berkata, kana awal ma qadimal Madinata, pertama kali Rasul tiba di kota Madinah, nazala ala ajdadihi, beliau mampir di rumah kakek-kakeknya, au akhwalihi, atau paman-pamannya. Loh, emangnya kakek dan paman Rasul orang Madinah? Iya, dari jalur ibu. Kalau dari jalur bapak, orang Mekah. Baik, minal ansor, dari kaum ansor.
Wa annahu sholla, dan sesungguhnya Rasul di Madinah itu tahun pertama sholatnya ini dibaca selanjutnya bukan qobla itu. Kalau qobla kan artinya sebelum, tapi dibaca qibala, ya. Wa annahu sholla qibala Baitil Maqdis, dan Rasul sholatnya menghadap ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Selama berapa lama? Sittata asyara syahron au sab'ata syahron, 16 atau 17 bulan, 1 tahun lebih. Tetapi kelanjutannya, wa kana yu'jibuhu, dan Rasulullah sangat menyenangi dan dia kagum antakuna qiblatuhu qibalal bait, supaya kiblatnya itu jangan ke Masjidil Aqsa, itu kan masjid nabinya para Bani Israel, tapi beliau senangnya menghadap ke Al-Bait. Al-Bait artinya Baitullah, Ka'bah. Itulah masjid yang dimakmurkan oleh kakek beliau, Baginda Ibrahim. Wa annahu shalla awwala sholatin, sudah berhenti sampai sini, turunlah surat Al-Baqarah 144. Surat Al-Baqarah ayat 144, ayat ini turun habis sholat zuhur. Kemudian wa annahu shalla awwala sholatin, yang pertama kali beliau sholatkan setelah pindah kiblat turun, yaitu sholat al-asri, sholat asar. Jadi ketika ini salah satu ayat yang diturunkan siang hari, hadirin, ya, dalam Al-Baqarah pada ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ya, kami kerap kali melihat engkau wahai Nabi, engkau membolak-balikan wajhika, wajahmu, fis sama, ke langit, dengan harapan wahyu turun untuk pindah kiblat itu. Maka Allah firmankan, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami akan pindahkan kiblat itu, tardaha, seperti yang engkau sukai. Fawalli wajhaka, maka sekarang hadapkanlah wajahmu wahai Rasul, pindah kiblat syatral masjidil haram. Ini ayat diturunkan habis sholat zuhur siang hari. Bapak ibu sekalian, kebanyakan ayat-ayat itu diturunkan malam hari, salah satu yang siang hari ini. Turunnya setelah sholat zuhur. Jadi sholat zuhur Rasul masih menghadap ke Mekah, masih menghadap ke Palestina. Sholat asarnya sudah menghadap ke Mekah Al-Mukarramah. Nah, kita lihat nih hadis selanjutnya. Wa shalla ma'ahu qaumun, Rasulullah sholat berjamaah pertama kali sholat asar setelah pindah kiblat, ayat pindah kiblat turun. Beliau sholat bersama para sahabat. Fa kharaja mimman shalla ma'ahu, akhirnya ada satu orang pulang yang udah sholat sama Nabi, ya, pulang. Famarra ala ahli masjidin, sahabat yang udah sholat asar bersama Nabi ini melewati satu masjid. Tapi warga masjid itu tidak mengetahui kalau ayat pindah kiblat sudah berlaku. Mana saat itu nggak ada internet, nggak ada apa, Facebook, nggak ada WhatsApp, nggak ada apa. Jadi warga yang ini namanya masjidnya Masjid Qiblatain nantinya. Warga Masjid Qiblatain tidak mengetahui kalau ayat sudah turun. Makanya mereka sholatnya masih menghadap ke Palestina. Nah, salah seorang sahabat Nabi yang udah sholat sama Nabi pulang melewati masjid itu. Warga sedang sholat menghadap ke Palestina. Ya, sahabat Nabi yang tadi udah selesai sholat bersama Nabi lewat. Akhirnya dia teriak dari luar masjid. Wahum rokiun, yaitu jamaah Masjid Qiblatain lagi dalam keadaan ruku pada rokat kedua atau rokat ketiga, tapi menghadap kemana? Palestina. Faqala, sahabat yang udah selesai sholat sama Nabi mau pulang ke rumahnya lewat masjid itu, dia berkata, ashhadu billah, saya bersaksi kepada Allah, laqad shallaitu, barusan saya sholat ma'a Rasulillah SAW, bersama Nabi SAW, qibala Makkah, menghadap kiblat. Kurang lebih ucapannya kalau bahasa kita, kaum muslimin, kiblat udah pindah. Lagi sholat diajak ngomong, lagi ruku keadaannya. Apa kata Imam Bukhari, kata sahabat Bara' bin Azib yang meriwayatkan hadis ini, kata beliau, fadaru, maka seketika itu juga
para sahabat yang sholatnya menghadap Palestina langsung muter 180 derajat. Imamnya di belakang. Iya, ya. Kan diteriakin tuh. Diteriakin dari luar. Kiblat sudah berpindah, muter. Berarti imamnya di mana? Imamnya jalan kali ya. Nah, hadirin, kenapa para sahabat begitu pentingnya untuk melaksanakan pemutaran kayak gitu? Kenapa nggak selesaikan dulu? Karena para sahabat tidak berani sedetik pun untuk melanggar perintah Allah. Langsung muter. Imamnya berjalan. Kalau ada yang memberikan kode dari luar, menurut Imam Syafi'i masih sah, sekalipun dia nggak sholat. Kayak ini keterangannya. Ada orang lagi sholat, salah kiblat, diteriakin, Pak, kiblatnya salah. Dia muter, betul. Asal dia jangan ngomong, thank you, gitu. Kalau bilang terima kasih, batal dia. Hikmahnya itu para sahabat sedetik pun tidak mau meninggalkan perintah Allah. Contohnya gini Bapak Ibu. Di Madinah ketika ayat hijab sudah turun, ya, tentang perintah yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah pakai hijab, pakai jilbab. Ada satu ibu-ibu di pasar, kan suara ada yang teriak itu, ayat hijab sudah turun, tutup aurat. Ada seorang wanita sahabat yang nggak berani bergerak, jongkok begini. Kemudian dikatakan sama orang-orang, dia lagi di pasar kan, udah ibu pulang aja, bentar aja kok ke situ. Apa katanya? Saya tidak berani melangkahkan kaki saya sedetik pun dalam rangka bermaksiat kepada ayat-ayat Allah. Nah, ambilkan baju di rumah cepat biar ibu bisa pakai itu. Itu hebatnya iman para sahabat laki dan perempuan. Kalau kita kan ntar dulu dah, ntar dulu. Baik.